Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun dan tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat ya, berjuang dan berbenah jiwa. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sebut para pejalan sufi, atau orang-orang yang berjuang, beritikad, berusaha untuk menuju Allah, untuk perjalanan menuju Allah itu kita sebut dengan salikin ya. Kalau misalkan orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah lebih cepat untuk mengenal Allah atau lebih cepat wusulnya, itu kita sebut dengan para murodin. Itulah perbedaannya ya, salikin dan murodin. Namun secara syariat tetap para salikin yang lebih baik gitu, lebih bagusnya karena punya itikad sendiri gitu ya, punya kesadaran sendiri untuk berjuang dan menapaki jalan ruhani gitu. Tapi kalau murodin kan mau tidak mau perilakunya sesuai syariat atau belum sesuai syariat akan Allah tarik untuk bisa mengenalnya gitu, sehingga diberi kemudahan untuk mengenalnya. Tapi walaupun bagaimana ya, mereka orang-orang pilihan Allah ya, jadi tetap harus kita hargai, kita hormati siapapun gitu. Apapun kedudukan kita, lebih baik saling menghargai dan saling menghormati, sehingga muncul jiwa tawadu di dalam hati kita gitu. Jadi selalu memandang orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Mungkin saat ini orang tersebut belum sesuai dengan syariat, tapi siapa tahu setelah mengenal Allah justru lebih taat daripada orang yang sudah lebih dahulu taat gitu ya. Jadi makanya tawadu itu sangat diperlukan. Nah baik, kita lanjutkan. Kemarin itu sudah ini ya, kajian Al-Hikam ke-78. Kita lanjutkan lagi ke 79. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam ke-79. Perbedaan harapan dan angan-angan. Harapan mesti disertai amal. Jika tidak, ia hanyalah angan-angan. Harapan mesti disertai amal. Jika tidak, ia hanyalah angan-angan. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Harapan yang sesungguhnya ialah harapan yang memotivasi seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja dan beramal. Biasanya
Orang yang berharap sesuatu, dia akan mencarinya. Orang yang takut terhadap sesuatu, dia akan menghindarinya. Jika harapan tidak dibarengi amal, bahkan pelakunya malas dan enggan bekerja, serta justru mendorong pada maksiat dan dosa, menurut para ulama, itu hanyalah angan-angan, bukan harapan sesungguhnya. Ia bukanlah harapan, melainkan ketertipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka datanglah sesudah mereka generasi yang buruk yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun." Quran Surat Al-A'raf ayat 169. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang baik ialah orang yang menghinakan dirinya sendiri dan beramal untuk masa setelah kematian. Sedangkan orang yang buruk ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap dari Allah dengan harapan-harapan palsu. Nah, di sini kita bisa disimpulkan ya, jadi orang-orang yang berpanjang angan itu adalah orang-orang yang sangat dekat sekali dengan kebodohan. Jadi bodohnya di sini karena berharap tanpa disertai dengan amal perbuatan yang baik gitu. Tetapi kalau misalkan orang yang punya harapan itu kan disertai dengan tindakan karena ingin harapannya itu terwujud. Tetapi kalau orang yang berharap tapi malas, tidak mau beramal, tidak mau bekerja, tapi dia bermalas-malasan gitu ya. Terus tapi mengharapkan sesuatu terwujud, itu namanya angan-angan atau ketertipuan. Karena bagaimana tidak tertipu, Allah itu kan memberikan prasangkaan, Allah itu mengikuti prasangkaan para hambanya. Jadi walaupun di dalam brain kita, di dalam pemikiran kita, di dalam akal kita berharap sesuatu, tentu Allah itu kan memberikan kita akal juga untuk memotivasi kita agar mau melakukannya gitu, atau bertindak, ada pergerakan gitu, karena hidup itu adalah pergerakan. Tapi kalau misalkan kita menginginkan sesuatu tapi diem-diem baik gitu kan, inginnya misalkan sesuatu itu datang secara ajaib gitu ya, itu lihat-lihat dulu, mohon maaf gitu ya, maksudnya makom kita ini di mana mau seperti itu gitu ya. Jadi karena ini pelajaran hakikat makrifat, tentu kan pelajaran untuk seorang salikin. Nah, salikin ini kan ibaratnya ya walaupun orang arif sama saja, maksudnya walaupun kita sudah di golongan orang arif ataupun seorang salikin, tetap syariat itu perlu kita jaga, perlu kita laksanakan, perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadinya setelah kita berharap, harus ada tindakan atau pergerakan untuk berbuat sesuatu gitu, sehingga akal dengan perbuatan itu bisa menyatu gitu. Jadinya nanti lama-lama bisa kun fayakun gitu. Jadi jangan harap kalau misalkan makomnya belum kun fayakun, diem-diem baik ingin sesuatu langsung ajaib gitu. Oh, tidak seperti itu. Bagaimanapun kita itu kan umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, diberikan akal, diberikan kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual, dan juga mungkin setelah semuanya kita pelajari, kita termotivasi untuk melakukan suatu perbuatan amal ataupun pekerjaan, baik itu pekerjaan duniawi atau untuk ukhrawi atau untuk Allah sekalipun gitu, seperti halnya ritual zikir ataupun riyadhah ataupun amal soleh yang lainnya yang berbentuk hablum minallah gitu ya. Jadi intinya apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, lalu berbuatlah dengan tindakan gitu ya. Memang ada memang sebagian golongan-golongan tertentu tanpa bersusah payah, ibaratnya hanya duduk-duduk manis misalkan, terus misalkan sekalinya pengen keinginan itu ya, ada keinginan itu atau ada harapan, cepat sekali terwujudnya. Biasanya itu kan orang-orang yang ahli tajrid. Tapi kan jangan salah, orang-orang ahli tajrid itu hatinya itu sibuk riyadhah, jadi tindakannya itu dengan riyadhah. Jadi walaupun tindakannya mungkin sedikit, tapi riyadhahnya itu lebih besar. Riyadhah itu pun sama aja kan sebagai olah batin.
Ibaratnya kalau fisik itu kan banyak olahraganya, banyak pergerakannya, tapi ini batinnya yang banyak pergerakan. Nah, bisakah kita seperti itu gitu? Tapi kalau seperti itu dan terwujud nyata, itu namanya bukan angan-angan, tapi karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendakinya gitu ya. Itulah perbedaannya. Jadi kalau kita mah seorang salikin, banyak-banyaklah beramal soleh. Boleh kita mengharapkan apapun, punya cita setinggi apapun gitu ya, cita-cita kita, tapi disertai dengan tindakan gitu. Kalaupun misalkan belum bisa bertindak yang seperti apa, ya minimal tholabul ilminya itu diistiqomahkan. Jadi dengan ilmu itu kan ada energi-energi positif yang masuk, sehingga ibaratnya walaupun tidak harus bersusah payah sampai mengorbankan waktu, insya Allah kita banyak riadoh tuh lebih mudah sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan gitu pengalaman. Ya sudah ya, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam ke-80. Keinginan orang-orang arif adalah penghambaan yang sebenarnya. Keinginan orang-orang arif adalah penghambaan yang sebenarnya. Yang diminta seorang arif dari Allah adalah ketulusan dalam beribadah dan pemenuhan hak-hak Tuhannya. Saya ulangi, yang diminta seorang arif dari Allah adalah ketulusan dalam beribadah dan pemenuhan hak-hak Tuhannya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Yang diminta oleh orang arif lebih tinggi daripada yang diminta oleh orang selainnya, baik itu oleh ahli ibadah, ahli zuhud, maupun alim. Hal itu dikarenakan yang diminta oleh orang arif hanyalah bagaimana bisa tulus dalam beribadah dan menghambakan diri, yakni dengan memperhatikan etika penghambaan, berakhlak dengan akhlak hamba, dan melaksanakan hak-hak Allah. Hak-hak Allah itu adalah bersyukur atas karunia-Nya, bersabar atas musibahnya, memusuhi orang yang memusuhinya, menjadikan penolong orang yang menolongnya, bertawakal kepadanya, sambil mengenakan pakaian tawadhu dan kerendahan, mengulurkan tangan kepada yang butuh, memegang tali harapan kepadanya, mengenakan serban ketakutan di hadapannya, serta sifat-sifat dan akhlak ubudiyah lainnya. Siapa yang tulus dalam mengerjakan itu semua, berarti ia telah menunaikan segala kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Contoh, memenuhi hak-hak Tuhan secara lahir adalah dengan taat secara lahir, muraqabah secara batin, dan selalu merasakan kehadirannya, merasakan kehadiran Allah maksudnya ya, dalam dirinya atau di dalam hati kita. Hikmah di atas menjelaskan, kok muraqabah ini harusnya kebalik apa ya? Hikmah di atas menjelaskan bahwa seorang arif hanya meminta dua perkara tanpa memperhatikan keuntungan diri. Artinya, orang-orang arif memisahkan antara tujuan dan keuntungan diri dalam permintaan mereka. Sementara itu, yang lain tidak pernah memisahkan antara keuntungan dengan tujuan. Oleh sebab itu, memisahkan antara keuntungan dengan tujuan, permintaan seorang arif lebih tinggi daripada permintaan selainnya. Jadi, karena keuntungan dengan tujuan ini dipisahkan ya oleh seorang arif, maka permintaan seorang arif itu lebih tinggi daripada permintaan selainnya. Abu Madian berkata, ada perbedaan antara orang yang tekadnya bidadari dan istana surga dengan orang yang keinginannya tersingkap hijab dan hadir bersama Allah. Jadi begini maksudnya, orang yang memisahkan antara keuntungan dengan tujuan, maksudnya jadi kalau seorang arif
sama seorang salikin ataupun misalkan seorang orang awam lah ya, orang umum. Kadang kan kita kalau kalau tingkatan orang umum itu misalkan sholat gitu, seperti contoh sholat duha, ingin mendapatkan rezeki, sholat tahajud, misalkan ingin ibaratnya ingin mendapatkan surga Firdaus misalkan ya. Terus misalkan dia sholat 5 waktu, ingin diampuni dosa dan ingin mendapatkan pahala yang berlimpah misalkan gitu ya. Ini misalkan, apakah semuanya itu baik? Baik, betul baik, secara syariat itu baik dan betul dan juga dianjurkan. Namun kita beranjak lagi ke tingkatan berikutnya, seorang salikin itu kan juga beribadah untuk naik makom gitu, untuk memeriksa ahwal batin, keadaan batinnya. Misalkan, wah saya ini udah ikhlas belum, saya ini udah syukur belum, akhirnya dari syukur ingin lagi menjadi tawakal, beribadah lagi ingin menjadi sabar, beribadah lagi ingin menjadi tawadu, beribadah lagi ingin diridhoi Allah misalkan. Itu kan kaum salikin yang memang udah prosesnya itu memang harus naik makom, jadi ahwalnya ada di situ. Itu baik secara syariat, itu baik, semuanya baik. Namun meningkat lagi jika kita sudah menjadi seorang arif. Nah, seorang arif ini sholat sunnah, sholat fardu, puasa sunnah, puasa fardu, atau amalan ibadah apapun ya, mereka itu lillahi ta'ala, intinya itu benar-benar di dalam hati itu pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un ya. Jadi tidak ada keinginan apapun yang tercampuri di hatinya itu sehingga Allah itu ada kemelekatan selain Allah di dalam hati, tidak ada. Jadi benar-benar murni ibadah. Nah, tetapi ketika beliau-beliau ini menginginkan sesuatu, mereka itu akan memisahkan, punya doa khusus gitu. Jadi tidak dicampuri sholat fardu dan sholat sunnah itu dengan keinginan atau tujuan tertentu atau keinginan tertentu gitu. Jadi tetap sholat apapun, ibadah apapun tujuannya Allah. Toh ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka itu memisahkan, ada doa tersendiri. Artinya waktu doanya itu ya otomatis gitu. Misalkan kita mau apa ya udah langsung berdoa, ngucap, tidak lama misalnya, atau harus diuji dulu, itu tergantung kehendak Allah waktunya. Allah akan mengabulkan gitu, atau menunda di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya. Tetapi mereka berdoa ya berdoa gitu, tetapi tidak untuk misalkan karena ada keinginan sesuatu, sholatlah biar begini-begini, tidak seperti itu. Jadi sholat, puasa, ibadah apapun tulus lillahi ta'ala gitu, ibaratnya itu sadar tujuannya untuk Allah. Tapi begitu ada keinginan, maksudnya ingin mengharapkan keuntungan duniawi ya, contohlah misalkan pengen naik gaji, naik jabatan misalkan, atau naik rezeki, atau naik apapun lah gitu. Nah, itu mereka doanya itu dikhususkan terpisah gitu. Jadi terpisah, jadi tidak ibaratnya saya mau sholat duha lah biar naik gaji, tidak seperti itu. Sholat duha ya sholat duha, itu tujuannya untuk thoriqoh kepada Allah gitu kan, untuk tujuan kepada Allah. Tetapi nanti ada doa sendiri, jadi jangan dicampuri sholat duha karena ingin rezeki. Sholat duha ya sholat duha aja, lalu kita nanti berdoa kepada Allah, itu beda. Tetapi jangan dicampuri sholatnya itu karena ingin mendapatkan keuntungan. Nah, orang arif itu makomnya di situ gitu ya. Jadi di situ bisa dipahami kan, ada tingkatan awam gitu, awam non salikin dan orang arifin. Jadi di mana makom kita ya silakan sesuaikan aja, hanya hati kita masing-masing yang tahu gitu. Kalau ingin naik makom ya seperti tadi itu, jadi sholat, puasa, apapun ya untuk Allah gitu ya. Sementara kita mau apapun ya kita terus berdoa, tapi tidak mencampuri amalan ibadah kita karena agar ingin mendapatkan keuntungan duniawi gitu, ataupun keuntungan ukhrawi gitu. Jadi murni untuk Allah, murni tujuannya adalah Allah gitu ya. Semoga bisa dipahami. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Baik, nanti kita lanjutkan lagi di session berikutnya ya. Kajian ke 81 nanti ya. Alam ini lahirnya berupa tipuan, sedangkan batinnya berupa pelajaran. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di session berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.